Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Handayani, SMSM, dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul tentang determinan return saham perusahaan otomotif di Indonesia dan implikasinya pada nilai perusahaan. Langsung saja pada pendahuluan. Pendahuluan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pada saat ini kondisi otomotif di Indonesia sedang tertekan karena adanya penurunan jumlah penjualan mobil. Hal ini didukung dengan data yaitu dari Gaikindo pada Oktober 2019, di mana data penjualan mobil ini turun 11% dibandingkan dengan tahun 2018. Sehingga bagi perusahaan otomotif yang khususnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini merupakan hal yang kurang baik karena ini bagi para investor ini bisa dianggap bahwa ketika penjualan turun akan berdampak pada kinerja perusahaan otomotif yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sehingga pada penelitian ini saya ingin meneliti tentang bagaimana dampak kondisi ini terhadap return saham. Kenapa saya menggunakan return saham? Karena di sini yang yang bersentuhan langsung dengan investor atau pemegang saham itu dia adalah berkaitan dengan return saham. Jangan sampai ketika penjualannya turun ini berdampak pada return saham yang juga ikut turun. Sehingga variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kita menggunakan variabel debt to equity ratio, kemudian earning per share, untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap return saham. Kemudian untuk implikasinya terhadap nilai perusahaan, kita menggunakan variabel debt to equity ratio, earning per share, dan return saham untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Karena kita tahu bahwa nilai perusahaan ini merupakan cerminan dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jangan sampai perusahaan otomotif ini dia memiliki citra yang kurang baik di mata investor karena adanya berita yang kurang baik yaitu penurunan penjualan pada tahun 2019. Sehingga tujuan pada penelitian kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh earning per share dan debt to equity ratio terhadap return saham, serta untuk mengetahui implikasinya terhadap nilai perusahaan kita menggunakan earning per share, kemudian debt to equity ratio, dan return saham terhadap nilai perusahaan. Nah, kemudian metode penelitian apa yang saya gunakan dalam penelitian ini? Metode penelitian yang saya gunakan itu adalah otomatis jelas bahwa penelitian saya ini merupakan penelitian kuantitatif. Kemudian populasi yang kita gunakan adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga sampel yang saya gunakan di sini adalah ada 12 perusahaan yang kita gunakan dalam penelitian ini selama kurun waktu 4 tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Kemudian karena kita pada penelitian ini ada untuk menguji dua pengaruh, yang pertama untuk pengaruh terhadap return saham, kemudian yang kedua untuk pengaruh terhadap nilai perusahaan, maka kita menggunakan 2 kali regresi. Ya, kita menggunakan 2 kali regresi, di mana di sini kita menggunakan regresi linear berganda. Kemudian selain menggunakan regresi berganda, itu untuk hipotesis kita uji dengan uji normalitas, uji autokorelasi, kemudian uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskitosisitas, ada koefisien determinasi, ada uji T, dan ada uji F, di mana ini kita gunakan untuk masing-masing model. Ya, karena dalam penelitian ini kita menggunakan 2 model. Model pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio dan earning per share terhadap return saham. Kemudian untuk model yang kedua yaitu bagaimana pengaruhnya
debt to equity ratio, kemudian earning per share, dan return saham terhadap nilai perusahaan. Di mana nilai perusahaan ini kita proksikan dengan menggunakan price to book value. Kemudian, nah inilah hasil penelitian kami ya, hasil penelitian kami di mana untuk uji normalitas ya, kita mulai dari uji normalitas dulu. Uji normalitas untuk dua model ya, untuk dua model ini sama-sama dia datanya adalah normal. Ya, datanya adalah normal karena nilainya di atas 0,05. Kemudian untuk uji yang kedua ya, untuk uji yang kedua yaitu uji multi-call. Untuk uji multi-call di sini untuk model 1 dan untuk model 2 sama-sama bebas dari multi-call. Karena ini sudah sesuai dengan kriteria yang diminta untuk uji multi-call. Kemudian untuk uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini baik untuk model 1 dan untuk model 2 sama-sama bebas dari uji autokorelasi. Kemudian untuk uji heteros ya. Untuk uji heteros di sini kita menggunakan uji Gletser sama-sama untuk model 1 dan model 2 sama-sama terbebas dari uji heteros. Nah, kemudian di sini untuk uji T. Nah, untuk uji T di sini untuk model 1 ya, untuk model 1 di sini yang signifikan itu hanya satu variabel, yaitu variabel debt to equity ratio, tetapi dia di sini pengaruhnya adalah negatif. Kemudian untuk yang model 2 ya, yang untuk model 2 di sini itu semuanya signifikan ya, semuanya signifikan, namun di sini ada dua variabel yang arah pengaruhnya di sini adalah negatif, yaitu di debt equity ratio dan di EPS. Kemudian untuk uji F sama-sama hasilnya signifikan, yaitu model ini layak untuk dilanjutkan karena dia signifikansinya di bawah dari 0,05. Kemudian untuk koefisien determinasi ya, koefisien determinasi ini untuk yang model pertama, ya untuk yang model pertama ini itu ya sebesar 17,6%. Jadi untuk model yang pertama ini variabel X-nya ini bisa menjelaskan variabel Y-nya itu hanya sebesar 17,6%. Kemudian untuk yang model 2 ini ketika kita lihat dari koefisien determinasi ini dia sebesar 74,1%. Jadi sehingga tiga variabel ini bisa menjelaskan variabel Y-nya itu sebesar 74,1%. Nah, kemudian hasilnya di sini kita tahu bahwa untuk model 1 dan untuk model 2. Untuk yang model 1 di sini dia berpengaruh negatif, namun dia signifikan terhadap return saham. Kita tahu bahwa DER ini proksinya berkaitan dengan hutang. Berarti semakin tinggi hutang, maka return sahamnya juga akan semakin turun. Kenapa? Karena hal ini ketika perusahaan menggunakan banyak hutang, ini dibaca oleh para investor ini merupakan sebagai hal yang terlalu tricky, terlalu riskan. Ya, kenapa? Karena hutang ini kan menimbulkan beban, ya. Hutangnya menimbulkan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Namun dia signifikan ya, Tapi DER ini meskipun pengaruhnya negatif, tapi dia tetap bisa menjadi faktor penentu yang bisa menentukan return saham. Kenapa demikian? Karena DER ini juga dianggap sebagai proksi hutang. Dia juga dianggap ketika dia menggunakan hutang, perusahaan ini bisa menggunakan hutangnya untuk untuk meningkatkan potensinya ya, untuk kegiatan perusahaan ya. Sehingga dengan harapan ketika operasionalnya bisa terpenuhi dari hutang, itu juga bisa menghasilkan laba untuk perusahaan. Kemudian untuk yang EPS ya, untuk yang EPS ini dia tidak berpengaruh. Jadi intinya mau IPS-nya tinggi atau mau IPS-nya rendah itu dia tidak berpengaruh terhadap return saham. Kemudian untuk yang model kedua ini DER itu dia panduannya negatif sesuai penjelasannya yang pertama. Jadi semakin tinggi hutang maka nilai perusahaannya akan turun ya, karena memang dibaca ini hutang juga
ketika banyak hutang, kemudian tidak bisa membayar, itu juga bisa menjadi penyebab perusahaan bisa kena yang namanya financial distress. Kemudian IPS negatif. Semakin IPS-nya tinggi, maka nilai perusahaannya akan turun. Ya, nilai perusahaannya itu akan turun. Ya, karena salah satunya yang dicari di sini itu adalah mungkin kalau investor mungkin yang dicari dia lebih lebih ke capital gain-nya ya, lebih ke capital gain-nya tidak terlalu terhadap EPS. Kemudian return saham ya otomatis karena ya semakin tinggi return saham maka nilai perusahaannya akan meningkat. Nah, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya ya. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya ini adalah khususnya untuk yang model 1 ya, untuk model 1 karena koefisien determinasinya kecil ya. Koefisien determinasi kecil itu nanti bisa menambah variabel. Ya, bisa menambah variabel misalnya ukuran perusahaan, kebijakan dividen, kemudian juga bisa menambahkan variabel-variabel yang lain. Kemudian untuk yang model 2 karena dia di sini itu koefisien determinasi sudah tinggi, maka bisa menggunakan teknik yang berbeda atau model penelitian berbeda, yaitu menggunakan model PET. Demikian presentasi saya berkaitan dengan penelitian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.